harus kalian ketahui bahwa segala syariat yang Allah tetapkan, jelas segala syariat yang Allah tetapkan bahwa semuanya akan kembali kepada kita, karena Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Jelas ya, Allah tidak membutuhkan apapun dari kita, semuanya akan kembali kepada kita. Andaikan seluruh makhluknya tidak taat sama Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Andaikan semua makhluk taat kepada Allah, tidak menambah kemuliaan Allah. Jadi apapun yang Allah tetapkan dalam syariat itu adalah akan kembali kepada kita untuk kemaslahatan kita. Ya. Jangan kita menganggap ibadah kita untuk Allah menambah mulia Allah. Tidak ada, Allah tidak butuh. Allah berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri. Yang masih butuh dengan bantuan orang itu orang yang tidak bisa berdiri sendiri. Ketika dihina dia hancur, ketika dipuji dia merasa tinggi. Itu makhluk. Karena masih butuh. Tidak bisa berdiri sendiri. Tapi Allah enggak. Allah tidak perlu apapun. Puasanya kita, sholatnya kita, semuanya akan kembali kepada kita. Jelas ya. Dan setiap syariat yang Allah tetapkan pasti ada kemaslahatan untuk kita, karena ibadah itu untuk kita. Jelas ya, pasti ada kemaslahatannya. Tidak ada yang Allah perintahkan itu sia-sia, tidak ada ya, mustahil ya. Manusia saja kalau memerintahkan sesuatu pasti ada tujuannya. Tidak mungkin sesuatu yang diperintahkan antar manusia aja ada sia-sia, tidak ada. Yang ngomong tidak ada tujuan itu hanya orang gila. Orang yang sadar pasti ada tujuannya. Oleh karena itu syariat yang Allah tetapkan itu adalah untuk kita dan ada kemaslahatannya untuk kita. Tidak ada yang sia-sia. Jelas? Paham tum? Ya, ini harus kalian pahami. Jadi jangan saat kita melaksanakan syariat Allah seakan-akan Allah butuh kepada kita. Enggak. Orang yang beranggapan Allah butuh kepada ibadahnya, dia menyepelekan ibadahnya. Tapi kalau dia memahami bahwa syariat ini adalah kemaslahatan untuk kita, maka dia membutuhkan syariat, bukan syariat yang membutuhkan dia. Jelas? Ya. Dia butuh kepada sholat, bukan sholat yang butuh kepada dia. Dia butuh kepada puasa, bukan puasa yang butuh kepada dia. Ya. Jelas? Ya. Orang sudah memahami ini, maka dia membutuhkan ibadah. Ibadah tersebut menjadi ringan, karena ibadah tersebut adalah untuk dia, dan dia butuh dengan ibadah tersebut. Paham Tom? Kemudian bahwa Allah mewajibkan puasa. Jelasnya Allah mewajibkan puasa. Ini adalah tujuan yang besar. Karena kunci kehidupan kita ada pada puasa. Istilahnya disebutkan kunci, yaitu miftah. Kunci kesuksesan itu hanya dua hal. Jelas, kunci kesuksesan hanya dua hal. Sabar atas kenikmatan yang Allah berikan, dan sabar atas hal-hal yang tidak menyenangkan yang datang kepada kita. Kalau seseorang mampu sabar atas kenikmatan yang Allah berikan, sabar atau atas hal-hal yang tidak menyenangkan, sukses. Jadi kunci kesuksesan itu hanya satu sebenarnya, sabar. Mari kita lihat kalau sejarah dahulu, mereka yang hancur karena tidak sabar. Kita tanyakan siapapun yang sukses di dunia ini, ada orang yang sukses usahanya atau karirnya yang sukses, ditanya, pasti dia akan ceritakan harus sabar. Pasti cerita mereka ujung-ujungnya mengatakan
sabar. Belajarnya, usahanya, manis pahitnya ditelan, pasti mereka akan mengatakan kuncinya adalah Sabar. sabar. Paham Tom? Hanya itu kuncinya. Dan setiap apapun yang datang kepada manusia itu merupakan ujian dari Allah, apapun bentuknya. Apakah itu kenikmatan, ujian, apapun kesusahan adalah ujian. Di antara kedua ini, kesenangan dan kesusahan, paling berat ujiannya apa? Ya? Kesenangan, bukan kesusahan. Kaum Tsamud, kaum Ad, kaum-kaum yang sebelumnya, Harun, semuanya hancur karena apa? Tidak sabar dengan kesenangan. Ujian kesenangan membuat mereka hancur. Sejarah membuktikan bahwa hancurnya kaum-kaum terdahulu karena Allah beri kenikmatan dan dia ingkar dengan kenikmatan itu. Jelas? Hah? Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, dahulu ketika kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermacam-macam ujian yang datang kepada kami, kami sabar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kami mampu bersabar. Akan tetapi ketika kenikmatan yang datang, hampir-hampir kami tidak sabar. Ketika Islam sudah dia dalam kejayaan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kami hampir-hampir tidak sabar. Dulu waktu susah, sabar. Ujian banyak, sabar. Yang paling banyak gagalnya seseorang bukan pada kesusahan, tapi pada kesenangan. Jelas? Paham Tom? Dan puasa ini ujiannya di mana? Bukan kesusahan, kesenangan. Nanti ada makan, ada minum, nasi ada, air ada, lauk ada. Ini kan kesenangan. Ente menahan kesenangan itu. Karena yang paling terberat bukan kesusahan, tapi kesenangan. Paham Tom? Ya, yang paling berat kesenangan. Jarang kalau kita lihat sejarah orang yang susah itu mereka hancur, jarang. Yang paling banyak sejarah dari dulu, para nabi, para rasul, semuanya dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah karena mereka kufur atas nikmat Allah. Jelas? Ayo Rahman. Jelas? Jadi kesabaran adalah kunci kesuksesan, dan itu merupakan kunci siapapun. Silahkan tanya sejarahnya. Siapapun orang yang berhasil, mau dunia, mau akhirat, mereka akan mengatakan bahwa sabar. Sabar menjalani usaha, sabar dalam menjalani karir, sabar dalam menjalani belajar. Pasti mereka mengatakan hal tersebut, karena itu merupakan kuncinya. Jelas? Ya. Oleh karena itu diwajibkan puasa ini karena ada kunci besar di situ. Kedua hal juga, satu hal yang bermasalah yaitu hawa nafsu kita. Banyak hancurnya manusia karena memperturut hawa nafsu dia. Oleh karena itu sumber dari kemaksiatan yang terjadi ini bersumber karena memperturut hawa nafsu. Dan di puasa ini mencakup semuanya. Orang yang berpuasa, dia sehat zahirnya, sehat batinnya. Kalau untuk zahirnya sudah jelas, puasa itu menyehatkan. Jelas, puasa itu menyehatkan, tidak ada khilaf lagi. Semua kedokteran pun akan mengatakan bahwa puasa menyehatkan. Banyak orang yang sakit ketika dia sudah menjalani puasa, alhamdulillah penyakitnya sembuh. Oleh karena itu ibadah yang tadi pertama saya jelaskan, semua ibadah, semua perintah Allah, semua ketaatan itu akan kembali kepada kita, dan Allah tidak membutuhkan apapun. Dan setiap ketaatan pasti ada hikmah secara zahirnya kita dan batinnya kita. Ada keuntungan untuk jasmani kita dan ada keuntungan untuk rohani kita.
pasti, mau sholat, mau puasa, apapun. Ya, pasti ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka sesuatu adalah kemaslahatan untuk kita. Ketika Allah melarang sesuatu, maka sesuatu itu mudarat untuk kita. Jangan kita berpikir sedikit pun bahwa ente mau ibadah, ente merasa berat, seakan-akan ente tidak butuh ibadah tersebut, seakan-akan Allah butuh sama ente. Salah, Allah tidak butuh apapun. Andaikan seluruh manusia ini tidak taat kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Allah tidak butuh apapun. Ini yang harus kita jauh dari pikiran kita, bahwa semua perintah Allah, semua larangan Allah itu adalah kemaslahatan untuk kita, dan kita butuh kepada syariat, bukan syariat yang butuh sama kita. Paham tak? Jelas. Ya. Ini pentingnya puasa. Kasih sayang Allah, Allah wajibkan kita puasa agar kita sukses dunia dan sukses akhirat, sehat jasmani dan sehat rohani kita. Jelas. Ta'rifus shaum, pengertian puasa. Pengertian puasa lughatan al-imsak. Apa al-imsak? Menahan diri. Kalau menurut bahasa arti, kalau orang mengatakan puasa itu apa artinya? Kalau menurut bahasa namanya menahan diri. Menahan diri dari apapun itu namakan puasa. Mereka kadang mengatakan hari ini saya tidak mau ngomong, puasa ngomong, itu namanya puasa. Kalau menurut bahasa, atau kalian hari ini saya tidak mau jalan, saya tidak mau jalan, mau diam saja, berarti menahan diri dari berjalan, itu puasa. Itu namanya puasa. Jadi kalau ada orang mengatakan waktu itu tidak mau ngomong, orang tanya itu puasa, betul? Tidak berbohong. Tapi puasa menurut bahasa. Bahasa menurut bahasa yaitu menahan diri. Wa minhu iqra. Minhu qawluhu ta'ala an sayyidatina Maryam inni nadartu lirrahmani shawma falan ukallima al-yawma insiya. Ya. Arti puasa secara bahasa al-imsak yaitu sesuai dengan firman Allah kepada Sayyidatina Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma, bahwa saya bernazar kepada Ar-Rahman, yaitu pada Allah, saya bernazar hari ini saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Saya bernazar berpuasa. Puasa hari ini, apa puasanya Sayyidatina Maryam? Dia tidak berbicara kepada siapapun. Dari sinilah mengatakan bahwa makna puasa secara bahasa adalah menahan diri. Menahan diri dari apapun itu dinamakan puasa. Kalau menurut bahasa, ya, ente kalian tidak mau ngomong, puasa ngomong, tidak mau jalan, puasa jalan, tidak puasa berjalan. Menahan diri dari apapun itu dinamakan puasa. Jelas? Paham tuh? Ya, terus. Aina darbu imsakan anil kalami wa minhu qawlu sya'iri yasifu al-mu'nika khairun siyamun wa khairun ghairu sa'imatin ta'tal ajazi wa ukhra ta'niku al-nujuma. Langsung syar'an. Syar'an al-imsaku an jami'il mufattirat. Ya. Kalau menurut katakan puasa menurut syariat atau menurut fikih, pengertian puasa itu apa? Ya, kalau tadi menurut bahasa, kalau dikatakan puasa. Tapi kalau dikatakan kalian diperintahkan untuk puasa dalam syariat, dalam fikih, itu pengertian yaitu al-imsak, menahan diri. Ya. Terus anjami'il mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang
membatalkan puasa. Terus من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة. ya, mulai kapan? Mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Kalau menahan diri, tidak makan, tidak minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari tanpa ada niat, tidak dinamakan puasa. Dengan ada niat puasa baru dinamakan puasa. Nanti ada niatnya. Kalau niat puasa yang sunnah bagaimana niatnya, puasa yang fardu bagaimana niatnya, nanti di bab puasa. Tapi dengan niat yang khusus. Ya, bukan hanya mengatakan saya tidak mau makan hari ini, tidak bisa. Dengan niat yang khusus terus. الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya. Dasarnya, dalilnya yaitu firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Apa artinya kutiba? Ya, diwajibkan atau furidah, diwajibkan, difardukan atas kalian asyam, yaitu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, yaitu yang artinya bahwa puasa adalah syariat lama, bukan syariat baru. Jelas. Jadi puasa juga nabi-nabi sebelumnya diwajibkan juga puasa. Maka dikatakan diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, yaitu puasa merupakan syariat lama. Ya, la'allakum tattaqun. Ya, ini dari inti puasanya, yaitu agar kalian bertakwa kepada Allah. Jika kalian melaksanakan puasa dengan benar, maka puasa itu akan membawa kalian kepada ketakwaan yang benar. Ya, jelas. Dengan bersabar, dengan menahan diri, akhirnya kamu menjadi orang yang taat di sini. Kamu bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan ini harus dilatih. Maka semuanya tidak ada yang jalan dengan sendirinya, itu tidak ada. Semuanya akan berjalan dengan sebab. Nah, kalian mau bisa tahajud, ya melatih diri dengan tahajud, akhirnya kalian terbiasa dengan tahajud. Kalian ingin sholat, di awal waktu menjaga sholat, melatih diri dulu dengan berat, akhirnya menjadi terbiasa. Tidak mungkin ente tidak melakukan apa langsung jadi orang yang taat, ahli ibadah. Tidak. Semuanya dengan proses. Maka proses dalam ketakwaan yaitu puasa. Kita suruh puasa, bersabar semuanya, nanti akan ada buahnya tattaqun. Dan itu proses. Itu proses. Tidak ada, jangan nanti mau memikirkan sesuatu tanpa proses. Nanti tidak belajar jadi alim. Kalaupun alim sesat. Tidak mungkin. Harus ada proses. Kalian mau bertakwa, yaitu sabar. Puasa benar-benar dalam Ramadan, menjaga semuanya. Nanti ini akan membawa kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jelas. Semuanya di dunia ini akan berjalan dengan sebab dan akibat.
Tidak ada dunia ini tidak berjalan dengan sebab dan akibat, dan Allah menciptakannya seperti itu. Dan Allah menciptakannya seperti itu. Sebab berjalan dengan perintah Allah dan akibat berjalan dengan perintah Allah. Jelas. Bahkan Sayyidina Maryam waktu disuruh menggoyang apa? Pohon kurma. Hanya ringan saja, tidak mungkin. Tak mungkin roboh, tapi memang dunia itu berjalan dengan sebab dan akibat. Ya, ada sebab walaupun tak mungkin, tapi pasti ada sebab. Macam Nabi Musa alaihissalam. Allah suruh pukul lautan, terbelah lautan tersebut. Apa faedah pukulan Nabi Musa? Tongkat itu tidak ada faedahnya. Tapi itulah Allah bisa saja mengatakan terbelah langit, terbelah lautan. Tapi memang Allah menciptakan di dunia ini akan berjalan dengan sebab dan akibat. Walaupun sebab yang tidak mungkin, tidak masuk akal. Pukulan tongkat Nabi Musa belah laut. Ente bawa kayu sebesar apapun tidak bisa belah laut. Jelas? Ya? Tapi memang itu harus berjalan. Allah menciptakan dunia ini berjalan dengan sebab akibat agar manusia mudah mengatur kehidupan ini. Kalau dunia ini tidak berjalan dengan sebab dan akibat, ente susah ngatur kehidupan ente. Tak tahu hujan, tak tahu mendung, tak tahu ini. Tapi Allah buat dulu mendung, dulu manusia bisa memperkirakan, oh ini hari mau hujan, ada sebabnya, apa sebabnya ada mendung, ada ini, untuk memudahkan manusia menjalani kehidupannya. Akan tetapi banyak sekali sebab dan akibat membuat manusia lupa kepada Allah dan dia hanya mempertuhankan sebab dan akibat. Dia hanya melihat sebab ini terjadi dengan sendirinya, akibat ini terjadi dengan sendirinya, tanpa ada pengaturan Allah. Oleh karena itu Allah mengutus para rasul ini untuk menghapus sebab dan akibat ini, agar mereka melihat bahwa Allah yang menjadikan sebab dan Allah yang menjadikan akibat tersebut. Sebab berjalan dengan izin Allah, akibat berjalan dengan izin Allah. Contohnya apa? Api yang membakar Nabi Ibrahim, yang artinya Allah yang memberikan sebab, yaitu memberikan kekuatan api itu membakar. Allah juga mampu membuat api itu tidak membakar. Allah memberi kekuatan kepada api itu menjadi panas. Allah juga mampu menjadikan api itu menjadi dingin. Panasnya api tersebut sesuai perintah Allah, sesuai ketentuan Allah, dan Allah mampu merubahnya. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang seharusnya membakar, siapapun yang terkena api terbakar. Di sinilah Allah mengatakan semua yang terjadi ini dengan izin Allah. Allah juga mampu memerintahkan api itu untuk dingin. Panasnya api dengan perintah Allah, dinginnya api dengan perintah Allah. Jelas. Seperti juga yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Orang punya anak, apabila sudah menikah ada hubungan, tapi Allah mengatakan bukan karena pernikahan kamu punya anak. Allah mampu menjadikan anak lahir dari pernikahan. Allah juga mampu menjadikan anak itu tidak lahir dari pernikahan. Sayyidatuna Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa bapa, yang artinya Allah yang menjadikan sebab dan akibat ini. Jelas. Ya? Jelas. Antum? Ya. Tadi sampai di mana? La'allakum tattaqun. Ya. Agar kalian bertakwa, dan itu adalah merupakan proses menjadi orang bertakwa dengan puasa. Ya. Jangan pernah berpikir sesuatu berjalan tidak ada sebab dan akibatnya. Ente mimpi, ente hidup dalam hayalan. Semuanya ada prosesnya. Ente mau jadi orang alim, ini prosesnya. Ente mau jadi pengusaha sukses, ini prosesnya. Ente mau ini, ada prosesnya. Dan kalian harus menjalani proses itu. Dan kunci
keberhasilan menjalani proses itu ada pada kesabaran. Orang yang tidak sabar ya tidak jadi apa-apa. Ya. Kesuksesan hanya pada kesabaran. Dan orang yang bertakwa juga menjadi orang yang bertakwa kuncinya pada kesabaran. Maka dikatakan diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Paham tuh? Terus. waktu fardihi wulida bisanati tsaniyah min al-hijrah fi syahri Sya'ban. Ya. Kapan diwajibkan puasa tersebut? Furida, puasa itu diwajibkan, disyariatkan, diwajibkan, yaitu pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Sya'ban. Ya. Rasulullah wafat tahun berapa? Ya? Tahun berapa? Tahun berapa Rasulullah wafat? Allah, kita belum tahu Rasulullah. Wafatnya Rasulullah tidak tahu. Kapan Rasulullah wafat? 11 Hijriah. Tahun 11. Berarti kalau tahun 2 Hijriah, berapa tahun Nabi melaksanakan puasa? 9 tahun. Beras. Disyariatkannya puasa tahun berapa? 2. Diwajibkan puasa tahun 2 Hijrah. Rasulullah wafat tahun berapa? 11. Jadi berapa jumlah puasa yang dilaksanakan Rasulullah? 9. Paham? Berapa jadinya? 9. وقد صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضان. Ya, bahwa Nabi melaksanakan puasa Ramadan 9 kali saja. Ya, jadi melaksanakan puasa 9 kali. 9 Ramadan yang Rasulullah berada pada waktu itu. Yang melaksanakan puasa Ramadan 9 kali. Karena disyariatkannya puasa Ramadan itu pada tahun 2 Hijriah dan Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Paham tuh? كلها نواقص أي 29 يوما إلا واحدة فكاملة. Ya, semua puasa yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir semuanya yaitu nawaqis, artinya apa? Hah? Ya, tidak genap. 29. Ya. 29. Ya, 29 yaitu 8 kali Nabi puasa 29, berarti yang 30-nya berapa kali? 1 kali. Jadi 9 Ramadan yang dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, 8 Ramadan ini puasanya hanya 29 hari. Ya. Hanya sekali pernah puasa Nabi Ramadan sempurna 30. Ganjilnya berapa? 8, genapnya hanya 1. شهر رمضان Ya. هو الشهر التاسع من الشهور العربية. Ya, bulan Ramadan itu bulan keberapa? Ke-9. Ya, bulan ke-9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, bulan ke-9. Setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, bulan ke-9 pada bulan Arab terus. وهو أفضل الشهور. Ya. Maka Ramadan dikatakan bulan yang paling mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Terus. وسمي رمضان
قيل لأنه عندما وضع العرب أسماء الشهور وافق هذا الشهر شدة الحر. Ya. Wa summiya Ramadan, dinamakan bulan Ramadan itu Ramadan. Kenapa? Gila, ada yang mengatakan li'annahu, karena indama yaitu indama wada al-Arab, ketika orang Arab, kebiasaan orang Arab itu meletakkan nama bulan itu biasanya bertepatan dengan musim. Ya. Bertepatan dengan musim. Maka dinamakan bulan Ramadan dengan Ramadan karena bulan Ramadan itu terjadi pada musim panas. Ramadan artinya membakar, panas terik. Ya, Ramadan. Karena terjadi bulan Ramadan, yaitu pada bulan itu terjadi pada musim panas, maka dinamakan Ramadan. Arti Ramadan yaitu panas yang kuat, syiddatul har, panas yang kuat. Biasanya kebiasaan orang Arab meletakkan nama bulan bertepatan dengan musimnya, kondisinya atau kejadiannya biasanya. Terus. فسموه رمضان من الرمضاء. Ya, maka dinamakan Ramadan diambil dari kata ramda. Artinya ramda artinya apa? Syiddatil har, sangat panas. وقيل لأنه يرمي الذنوب أي يحرقها. Ada juga kenapa dikatakan Ramadan dengan bulan Ramadan? Karena bulan itu yarmid dzunub, artinya apa? Membakar dosa-dosa. Ya, membakar dosa-dosa. Yarmid ay yahrikuha. Itu Allah banyak hapuskan. Barang siapa man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa merasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh dengan keikhlasan, dihapuskan dosa-dosanya. Nah, yang telah lalu bahkan yang sebelumnya. Karena dikatakan Ramadan, kenapa dikatakan Ramadan? Karena bulan itu membakar dosa-dosa. Paham tuh? Ya, itu pengertian kenapa dia dinamakan Ramadan. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan karena dinamakan Ramadan karena bulan Ramadan bertepatan dengan musim panas. Biasanya orang-orang Arab mereka menamakan bulan sesuai dengan musim, sesuai dengan kejadian, atau sesuai dengan kondisinya. Maka dinamakanlah bulan tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa kenapa dinamakan Ramadan? Karena bulan itu adalah dinamakan Ramadan karena pada bulan itu membakar semua dosa-dosa, yaitu yarmidul junub. فضيلة الصوم. الآيات والأحاديث كثيرة في ذلك ومنها قوله تعالى. Tentang keutamaan, sekarang kita masuk keutamaan. Tadi yang pertama pengertian puasa. Terus yang kedua pengertian puasa secara bahasa dan secara bahasa dan syariat. Kemudian dasar puasa, dalilnya kita diwajibkan puasa itu apa? Kemudian kapan disyariatkannya berpuasa. Kemudian pengertian kenapa dikatakan bulan Ramadan itu Ramadan. Jelas? Ya? Nah, sekarang kita masuk tentang fadilah puasa tersebut. ومنها قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Keutamaan yang pertama yaitu dari ayat Al-Quran, nanti orang-orang yang berpuasa ini, orang yang senantiasa puasa, senang berpuasa, dia menahan diri dari hal-hal yang menyenangkan,
mereka akan dikhususkan oleh Allah, ada panggilan khusus untuk mereka, nanti mereka dijamu langsung. Allah katakan, kulu washrabu, makanlah kalian sepuasnya, senyaman-nyamannya, selahap-lahapnya, bima aslaftum fi ayamin khaliyah, atas balasan dari rasa lapar yang dahulu kalian di dunia ini. Ya. Lapar kita, Allah akan ganti nanti dengan dijamu, makan sepuas-puasnya. Nanti ada panggilan khusus untuk orang-orang yang berpuasa, jamuan khusus untuk orang-orang puasa, orang-orang yang berlapar-lapar di dunia ini akan dijamu oleh Allah. Dan ini tidak diberikan kepada orang yang tidak berpuasa. Ada jamuan khusus. Ya. Kulu washrabu, makanlah kalian, minumlah kalian sepuasnya, senyaman-nyamannya, selahap-lahapnya. Dan ini adalah balasan aslaftum fi ayyamil khaliyah. Ya. Ini adalah balasan kelaparan yang kalian rasakan, yang pernah kalian rasakan dulu waktu kehidupan di dunia. Nah, terus. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Az-zakirin, as-saimin, as-saiman, orang laki-laki yang berpuasa, wanita-wanita as-saimat, wanita yang berpuasa, wal hafizina furujahum, laki-laki yang menjaga kemaluan mereka, dan menjaga diri mereka, dan wanita-wanita juga yang menjaga kemaluan mereka. Wadzakirin Allah katsiran, dan orang-orang laki-laki yang suka berzikir kepada Allah, dan wanita-wanita yang suka berzikir kepada Allah, a'adda lahum maghfiratan ajran azim. Allah akan balas mereka, Allah beri ganjaran, Allah akan ampuni dosa mereka, dan akan Allah beri balasan yang besar untuk mereka. Jadi di antara dua hal bagi orang yang berpuasa, dosa mereka akan diampuni oleh Allah. Bukan hanya dosa saja diampuni, tapi Allah beri juga pahala. Bukan hanya ampunan, tapi bukan ente istilahnya ampun dah dosa-dosa ente diampun tidak, dikasih lagi pahala. Dua yang didapat orang-orang yang berpuasa, laki-laki maupun perempuan yang mereka yang berpuasa, Allah akan beri dua hal, dosa dia diampuni, dan Allah ganti dosa yang diampuni oleh Allah dengan pahala yang besar untuk dia. Paham tak? Terus. وفي الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin, setiap kebaikan itu, setiap kebaikan, kullu hasanatin dilipat gandakan sampai di asyriam, dilipat ganda sampai 10, dilipat sampai 10 kali lipat, sampai istilahnya sampai sab'amiyah dhifan, dilipat apa? Ya. Setiap kebaikan itu akan Allah beri ganjaran sampai 700 kali lipat. Ya. Sab'amiyah dhifan illa shaum, kecuali berpuasa, kecuali ibadah puasa. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Yang artinya apa? Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya ganjaran. Kalau semua ibadah itu ada dilipat gandakan 2 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa ini karena untukku, aku yang akan membalasnya. Kalau Allah yang memberi, tidak ada batasnya. Jadi tidak bisa dibayangkan berapa besar pahala itu, tidak bisa.
Maka sama juga kesabaran. Sabar itu ada batasnya enggak? Ada batasnya. Karena innama yuwaffas sabiruna, ya. Karena kenapa sabar itu tidak ada batasnya? Karena Allah memberikan pahala pada sabar itu tidak ada batasnya. Jadi kalau dia bilang, oh sabar ada batasnya, enggak. Karena pahala kesabaran itu tidak ada batasnya. Karena dalam puasa juga ada kesabaran, dan puasa ini adalah untuk Allah, maka Allah akan memberi pahala puasa tanpa batas. Karena besarnya ibadah tersebut, tidak ada limitnya, tidak ada nilainya. Terlalu besar diberikan oleh Allah terus. وفي الحديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. Ya, man shoma, barang siapa berpuasa yauman, sehari karena Allah, dia puasa sehari karena Allah, karena perintah Allah, maka Allah akan menjauhkan dia dari neraka jahanam itu sejauh apa? 100 tahun. Akan menjauhkan dia 100 tahun. Ini sebagai bukti bahwa amal kita bukan untuk Allah. Karena apa yang kita lakukan Allah beri lebih dari kali lipat, hanya mengikuti perintah Allah. Dan Allah tidak butuh dari amal tersebut. Ya. Ganjarannya yang luar biasa. Ini sebagai bukti bahwa Allah tidak butuh kepada ibadahnya kita. Ibadahnya kita adalah untuk kita sendiri. Ente lakukan bukan karena Allah, ente sehat dengan puasa tersebut. Ente lakukan karena Allah, maka Allah akan kasih pahala yang besar. Dua-duanya kita dapatkan. Jika kita lakukan karena Allah, kesehatan kita dapat, pahala kita dapat. Tadi saya jelaskan bahwa semua syariat pasti ada efeknya untuk jasmani kita dan ada efeknya untuk rohani kita. Ada kemaslahatan untuk jasmani kita dan ada kemaslahatan untuk rohani kita. Paham tuh? Jadi kalian harus meyakini kalian butuh dengan ibadah. Kalian butuh dengan ibadah tersebut, butuh dengan syariat tersebut. Jangan kalian merasa syariat butuh sama kalian. Andaikan kalian tidak sholat semuanya pun Allah tidak merasa rugi. Semua yang kalian lakukan adalah untuk kita sendiri. Jelas. Puasa kalian ya untuk kalian, untuk kita sendiri. Kalau itu sudah terbuka di otak kita, maka kita akan mudah untuk ibadah. Manusia ini punya sifat kalau untuk kepentingan sendiri dia semangat. Kalau untuk yang lain manusia ini tidak semangat. Karena itu sifat manusia, egoisnya manusia. Nah, kalau udah kepentingan, ente bisa sehat, ente dapat ini baru semangat. Kalau kita sudah bisa merasa bahwa kita butuh sama ibadah tersebut, maka ibadah terasa ringan. Kenapa ibadah terasa berat? Karena kita merasa kita tidak butuh. Tidak ada kepentingan, tidak ada kemaslahatan untuk kita. Maka kita ngabaikan. Seakan-akan ini perintah Allah, Allah yang butuh. Paham tuh? في الحديث أيضا للصائم فرحتان إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح بصومه. Ya, ada dua kebahagiaan pada orang yang berpuasa. Kapan? Yaitu ketika dia berbuka. Itu senangnya luar biasa. Dan ketika dia beribadah. Ada dua makna ibadah di sini. Ada ibadah di duniawiyah. Orang saat berpuasa
ada rasa kenikmatan ketika dia beribadah tersebut. Kan suasananya beda. Itu masuk Ramadan, solat itu di bulan Ramadan, saat bukan bulan Ramadan beda rasanya kan. Ada kenikmatan khusus untuk duniawi. Nanti ada kebahagiaan ketika menjelang kematian, dia akan bahagia ketemu dengan Allah. Nanti di akhirat juga dia akan bahagia ketika bertemu dengan Allah. Bahagia ketika hidup di dunia, bahagia ketika menjelang kematian dia, nanti bahagia ketika di akhirat. Itu orang yang berpuasa. وفي الحديث كذلك صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف. Diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Diamnya kenapa? Untuk menjaga lisannya, dia diam untuk menjaga lisannya. Nah, itu adalah tasbih. Karena menjaga dia, karena tujuan ibadah, maka itu jadi ibadah. Itu adalah tasbih. Wa naumuhu ibadah. Tidurnya ibadah. Bukan tidur untuk malas-malasan. Ya. Ya. Walaupun tidur malasan dan mengatakan dapat, tapi tidurnya dia untuk menjaga diri, untuk menguatkan diri dalam ibadah, maka ibadah juga. Terus doanya mustajab. Doa orang berpuasa itu mustajab. Kalau kalian minta doakan, khususnya orang tua kalian, kalau pas lagi puasa minta doa dia, karena doa di situ adalah doa mustajab. Doa orang tua mustajab, ditambah di waktu puasa lebih mustajab lagi. Terus wa amaluhu mudha'af. Amal ibadahnya dilipat gandakan. Semuanya. Semua amal ibadahnya dilipat gandakan waktu puasa. Solatnya ente lipat gandakan. Ngajinya ente lipat gandakan. Zikirnya ente lipat gandakan. Semuanya dilipat gandakan. Maka dikatakan orang yang keluar dari Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah, yaitu dia dari Ramadan ke Ramadan semakin jauh dari Allah, maka celakalah orang tersebut. Dia seperti ayam mati di lumbung padi. Semuanya derajatnya tinggi. Ente zikir, tidurnya ente pahala, diamnya ente pahala, apalagi ibadahnya yang lain semuanya dilipat gandakan. Yang seharusnya dari Ramadan ke Ramadan semakin bertambah keimanan, semakin kuat keimanan, semakin semangat ibadahnya. Ya, ini orang yang beruntung di bulan Ramadan. Ada orang tidak beruntung. Dari Ramadan ke Ramadan semakin jauh dari Allah. Dari Ramadan ke Ramadan semakin lemah keimanannya. Dari Ramadan ke Ramadan semakin lemah ibadahnya. Ini yang artinya bahwa ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah. Kalau ibadah tersebut diterima oleh Allah, maka ibadah tersebut akan menguatkan hubungan dia dengan Allah. Di antara tanda-tanda ibadah itu tidak diterima, ibadah itu tidak membangkitkan kerohaniannya, tidak menambah keimanannya, tidak menguatkan hubungannya dengan Allah. Kalau sholat ente tidak menambah hubungan ente dengan Allah, keimanan, berarti ada masalah. Kalau diterima, pasti ada buahnya. Ibadah ini kan makanan rohani. Ya. Kalau ente makan, ente lapar terus tidak ada makan, berarti belum makan. Iman ente berkurang, sembahyang, puasa, semua tidak ada, berarti masalahnya ente mungkin harus yang dicek tentang tergabulnya ibadah tersebut. Ya, ibadah penting, tapi diterimanya ibadah itu lebih penting, yang harus diperhatikan. Ya. Maka yang dijaga yaitu perkara-perkara yang menghapus ibadah, pahala ibadah. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, kam min sa'imin, berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa tersebut. Yang dia dapatkan hanya apa?
lapar dan haus. Badannya sehat, rohaninya enggak. Tidak mendapatkan apapun. Jadi puasa tersebut tidak meningkatkan kerohaniannya, karena dia hanya efeknya kepada badannya lapar dan haus saja, selebihnya enggak. Jadi nanti puasa nampak kurus, ya kan? Dalam mimpi rosak, tak ada faedahnya. Hanya jasad saja. Begitu juga berapa banyak orang yang salat tapi dia tidak mendapatkan ibadah salat tersebut, yang dia dapatkan hanya apa? Letihnya saja. Entah. Tutup dulu. Ringkas semuanya. Ya Rabbana ta'afna بأننا خافنا وأننا أصبنا على ربنا فتب علينا توبة اغفر لكل حوبة واستر لنا عواتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي وقلوبنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جبهة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا رب اسمع وقد فدود منا لا في سليمنا بالمصطفى رسوله أفضل كل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه عدد الصحيح والحمد لله في المد والتناهي والحمد لله في المد والتناهي ربنا انفعنا بما علمنا رب علمنا ينفعنا رب فقنا وفقنا وإلى آخرنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.